Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan Tuhan sehingga ada kesempatan pagi hari ini kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, sucikan, kuduskan dari hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman, sucikan, kuduskan semuanya kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman dengan judul Fokus pada Yesus. Memang perjanjian lama, perjanjian baru, ya semuanya itu sebenarnya fokus kepada Tuhan Yesus. Pada 27 April yang lalu, saya pernah menyampaikan tentang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya. Pada waktu itu saya memberikan tokoh Alkitab contoh mengenai Yusuf, ya. Sebenarnya kalau kita berfokus pada Yesus, maka sebenarnya adalah gambaran, ya. Perjanjian lama itu gambaran. Begitu juga tentang Yusuf, ini adalah gambaran, sebenarnya gambaran tentang Yesus. Bagaimana itu terjadi? Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gambaran tentang Yesus, ya, bahwa pada waktu itu, ya, pada waktu itu Yusuf, ya, Yusuf ini digambarkan, kalau kita boleh gambarkan Yusuf ini adalah gambarnya Yesus, maka Yusuf ini dia tidak diakui. Dia datang kepada saudara-saudaranya, tidak diakui. Nah ini sesuai dengan Alkitab dalam perjanjian baru, bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mau mengakuinya. Ya. Yusuf pada waktu itu oleh saudara-saudaranya, Yusuf pada waktu itu oleh saudara-saudaranya mau dibunuh. Ya. Kalau kita ingat yang lalu pada Kejadian 37 ayat 20, memang saya tidak tayangkan, tapi Kejadian 27 ayat 20 itu di Yusuf pada waktu itu, ya, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan melihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Ya. Wah, ini saudara-saudara, Yusuf ini sudah keterlaluan, ya. Mimpi yang diberikan oleh Tuhan itu nanti bagaimana jadinya kalau Yusuf ini kita bunuh, ya. Tetapi dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Maka dalam proses ini pun Allah turut bekerja. Ternyata akhirnya Yusuf tidak jadi dibunuh, tapi malahan Yusuf dijual. Dijual sebagai budak, ya, sebagai budak. Wah, jadi sebenarnya secara manusia gagallah cita-cita atau mimpi daripada Yusuf ini. Kalau kita lihat bagaimana seorang budak pada waktu itu, seorang budak pada waktu itu tidak ada kans untuk berbuat baik, tidak mempunyai apa-apa lagi, dengan telanjang, bahkan dibelenggu, ya. Tetapi firman Tuhan tetap firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9, Yohanes pasal 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia
telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Saya ulangi ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang pada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa dahsyatnya ya peristiwa ini. Digambarkan juga kalau pada waktu itu Yusuf, dia datang kepada saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudaranya tidak mau menerimanya. Saudara-saudaranya yang iri, dia katakan ini, ya dia pakai pakaian bagus, jubah yang bagus, dia iri saudara-saudara Yusuf ini. Ya, maka Yusuf mau dibunuh, tetapi sekali lagi Allah turut bekerja sehingga akhirnya tidak jadi dibunuh, tetapi dijual ke Mesir ya sebagai budak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa dahsyatnya. Tetapi ini gambaran saja. Kalau pada waktu itu memang Yusuf pada waktu itu ya sebagai budak, rasanya sudah sebagai budak itu pun sudah hilang harapan untuk menjadi mimpi yang indah itu menjadi hilang. Tetapi rupanya Yusuf tidak mikir mimpinya itu. Tetapi Yusuf rupanya hanya mempunyai hati yang tulus. Yusuf mempunyai hati yang tulus. Dia tidak membenci saudara-saudaranya. Ini di kemudian hari kalau kita merenungkan, kita melihat di dalam Alkitab, kita melihat di dalam kitab Kejadian juga, itu Yusuf itu dia tidak benci pada saudara-saudaranya. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, luar biasa Yusuf ini. Ya, dia ikut aja. Jadi dia bekerja dengan tulus saja. Dan apa yang dikerjakan berhasil. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat pada perjanjian baru gitu. Ya. Tadi kan kalau dalam perjanjian lama Yusuf gambaran ini adalah dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Kalau dalam perjanjian baru Yesus, saudara-saudara Yesus itu siapa sebenarnya? Kita lihat di dalam Matius pasal 2 ayat 48. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Ya. Dan siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, saya ulangi, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi siapa yang melakukan kehendak Bapa, itu dia adalah saudara Yesus. Kalau dulu secara hurufiah, memang Yusuf ini dia datang pada saudara-saudaranya, saudara-saudara tidak mengakui. Tapi sekali lagi kita berfokus gambaran. Kalau itu digambarkan sebagai Yesus, maka Yesus juga tidak diakui. Ya, Yesus dia waktu itu dia dicari oleh ibunya dan saudara-saudaranya, tapi justru Yesus menerangkan siapa saudara-saudaraku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara daripada Yesus adalah mereka-mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi saudara-saudaranya Yusuf, saudara-saudara Yesus itu adalah sebenarnya saudara dan saya. Ya, itu kita akan menjadi saudara-saudara Yesus. Bayangkan, kita diangkat, ya bukan menjadi anak saja, tapi juga menjadi saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa dahsyatnya. Jadi kalau kita melihat gambaran daripada Yusuf, yang kalau kita ingat dalam khotbah saya pada tanggal 27 April itu, sudah saya gambarkan panjang lebar di sana,
saya paparkan di sana, dan ini adalah gambaran daripada Yesus. Nah, ini sekarang kita melihat bahwa Yesus itu, saudara-saudaranya, itu adalah kita semua. Ya. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal 45 ayat yang ke-9. Kejadian pasal 45 ayat yang ke-9. Ini adalah bagaimana Yusuf, ya. Sekarang kita melihat Yusuf, ya. Yusuf sudah menjadi mangku bumi di sana, maka Yusuf sekarang dia seolah-olah dia tidak mengenal pada saudara-saudaranya, seolah-olah begitu. Tapi sebenarnya adalah saudara-saudaranya yang tidak kenal pada Yusuf. Ya, tapi Yusuf kenal pada saudara-saudaranya. Dan apa yang terjadi pada Kejadian pasal 45 ayat 9? Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, begini kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu, segeralah bawa bapa kemari. Ya. Ayat 10, engkau akan tinggal di tanah Goshen, ya, dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapi dan semua milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua yang ada, semua yang ikut serta dengan engkau. Ya. Ayat 12, dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di Mesir, di negara Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian cepat, ya, bawa ke tempat ini. Demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa Yusuf, ya, Yusuf dia menyuruh bapaknya untuk datang ke Mesir. Maka teringatlah Yusuf akan mimpi itu, bahwa ayah dan ibunya akan datang juga, saudara-saudaranya datang menyembah Yusuf. Ya, Yusuf, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa segeralah supaya ayah, ya, bapak ibunya supaya datang ke Mesir. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini artinya apa? Yesus akan memelihara Yusuf. Ya, di dalam konteks ini Yusuf akan memelihara satu bangsa yang besar, memelihara saudara-saudaranya. Ya, singkat cerita bahwa Yusuf ini akan memelihara, karena bangsa Israel, jadi dalam hal ini adalah ayahnya dan saudara-saudaranya akan berada di tanah yang namanya Goshen. Di sana dia akan memelihara. Ya, artinya kalau kita melihat gambaran Yesus, Yesus akan memelihara siapa? Saudara-saudara. Siapa saudara-saudara Yusuf? Adalah kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, yang percaya pada Tuhan Yesus, yang melakukan kehendak Bapa, kata firman Tuhan. Yang melakukan kehendak Bapa, itulah yang sebagai saudara-saudara Yusuf. Dan itu akan dipelihara oleh Yusuf di sana. Konteksnya tadi, saudara-saudara itu akan dipelihara. Bahkan ayahnya akan dipelihara, dengan anak cucunya akan dipelihara semua di tanah Goshen. Ya, jadi pada saat ini, sebagai realitas dari gambar, kalau tadi adalah gambarnya Yesus, maka kita sebagai saudara-saudara Yesus,
Kita itu siapa? Yang melakukan kehendak Bapa, yang percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa. Itulah saudara-saudara Yusuf, ya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berjanji bahwa saudara-saudaranya, yaitu saya dan saudara, akan dipelihara oleh Yesus. Karena itu percayalah, kalau zaman kejadian tadi, zamannya Yusuf tadi, Yusuf berkata bahwa kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Maka datang ke sini, aku akan memelihara kamu. Pada saat ini kita tidak tahu virus corona ini berapa tahun lagi. Semoga tidak tahunan ya saudara-saudara ya. Berapa lama lagi, tapi kita tidak tahu. Tapi marilah datang kepada Yesus. Yesus akan pelihara, melindungi kita. Itu janji Tuhan Yesus ya. Dia akan memelihara. Kalau Yusuf memelihara saudara-saudaranya, ayahnya di tanah Gosem, maka sebagai saudara-saudara, maka Yesus memelihara saudara-saudaranya, ya, yaitu memelihara saudara dan saya. Percayalah bahwa kita sebenarnya perang dengan corona ini sulit, karena kita tidak tahu virus yang begitu kecil, ya, hinggap di mana dan bagaimana penularannya. Kita tidak tahu, kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Tetapi saya percaya, kalau oleh anugerah Tuhan, saya percaya oleh kuat kuasa Tuhan, kita dihindarkan dari mara bahaya ini. Saya hanya percaya bahwa Tuhan akan memelihara. Sampai dengan saat ini Tuhan memelihara kita, sehingga kita boleh berada di dalam kesehatan yang Tuhan berikan. Kiranya berkat ini ya melimpah buat kita, yaitu percaya kepada Yesus, maka Yesus akan memelihara kita, kesehatan kita. Ya, tentunya kita jangan mengabaikan protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kita tetap menggunakan masker, kita tetap menggunakan jaga jarak dan sebagainya. Tapi di samping semuanya itu adalah memang Tuhan yang menjaga kita, Tuhan membentengi kita sehingga kita terhindar dari mara bahaya yang sangat menakutkan ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, meyakinkan kita, percaya kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman yang dapat kita nikmati pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah. Ya Bapa, tolonglah kami setiap kali memeriksa kebenaran firman, kami boleh mengerti bahwa segala firman yang ternyata di dalam perjanjian lama itu ada firman itu gambaran daripada Yesus. Apabila Yusuf ini juga gambaran daripada Yesus, maka Yusuf telah memelihara saudara-saudaranya. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan juga memelihara kami dengan satu musibah yang kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi musibah yang kita tidak tahu bagaimana dia menyerang manusia secara dahsyat. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan menghindarkan kita dari mara bahaya yang sangat luar biasa ini. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami semuanya, dan Tuhan hindarkan kami dari mara bahaya. Sidang jemaat Tuhan, milik Tuhan, hindarkanlah dari mara bahaya. Daerah kami Tuhan, kota kami, hindarkanlah dari mara bahaya ini. Tuhan, bahkan negara kami, mari Tuhan Kau hindarkan dari virus yang sangat menakutkan ini. Kami sangat percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada ketakutan, bahwa di dalam Tuhan ada pemeliharaan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Puji hormat syukur kami naikkan kepadamu. Turun berkat ilahi, berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan menikmati pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Amin.